Untuk materi hari ini materi baru. Kemarin sudah kita bahas tentang laju reaksi. Untuk hari ini itu kita bahas tentang kesetimbangan kimia. Ya, silahkan kalian siapkan. Kalau mau ditulis, dicatat hal-hal yang penting, silahkan kalian tulis. Ya, kesetimbangan kimia. Sebelum kita masuk ke materi, karena ini pelajaran sains, ya, jadi nanti yang akan dibahas ya nih tiga materi ini, ya. Tiga materi ini, yang pertama reaksi kimia dan kesetimbangan dan ketetapan keseimbangan, kemudian pergeseran kesetimbangan, dan terakhir hubungan reaksi kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Untuk hari ini kita bahas materi yang ini dulu, ya, tiga materi yang perlu kalian cermati. Yang pertama reaksi kimia pada kesetimbangan itu gimana, yang kedua jenis-jenis kesetimbangan kimia itu gimana, kemudian bagaimana menentukan ketetapan kesetimbangan itu, ya. Jadi ada tiga materi untuk hari ini. Oke. Ya, sebelum kita masuk materi, kalau di pelajaran sains itu ada yang namanya sistem. Kalian harus kalau mau masuk materi itu kalian harus mengamati dulu materi itu apa sih sebenarnya yang dibahas. Jadi dihubungkan dengan alam di sekitar kalian. Nah, saya ingin kalian mengamati gambar ini, karena kalau dalam bentuk video ada sih sebenarnya, cuman saya ketemunya pas gambar seperti ini. Ya, gambar ke satu kalian amati, kemudian gambar kedua itu kalian amati, itu apa maksudnya. Kemudian kira-kira dihubungkan dengan kesetimbangan kimia itu apa sih? Ya, kenapa kedua gambar ini dihubungkan, ada hubungannya dengan kesetimbangan kimia? Ya, coba kalian amati dulu, disusun kalimatnya. Kemudian silahkan kalau mau berpendapat, silahkan kalian berikan pendapat. Ya, mudah-mudahan di kelas ini ada. Satura, gimana Satura? Gini Pak. Gimana tuh? Kesetimbangan kimia kan Pak, itu tuh kayak misalnya di panci yang ada airnya direbus itu Pak, ya. Walaupun dia dibakar, kertas dibakar atau air direbus tuh kan bentuknya nanti berubah, tapi nanti jumlahnya tuh tetap sama Pak, nggak ada pengurangan, nggak ada kelebihan Pak. Mungkin gitu Pak, tahu saya gitu. Ya, ada pendapat lain? Ya, silakan. Ada pendapat Nurul? Jadi kalau menurut saya pada gambar yang pertama, ketika kita membakar selembar kertas, jadi abu yang dihasilkan tidak dapat berubah lagi menjadi kertas. Hal itu dinamakan reaksi kimia di statis, keseimbangan statis, karena reaksi kimianya berkesudahan, yang artinya tidak dapat kembali lagi seperti semula. Sedangkan pada gambar kedua, ketika kita merebus air dan uapnya akan menjadi lagi seperti air, jadi dinamakan kesetimbangan dinamis karena ada perubahan dua arah. Ya, itu ya. Itu kata si Nurul tadi, ya, sama kata si Sataru tadi, ya, sama aja. Ya, boleh hapus dulu buat temennya yang sudah berpendapat, hapus virtual. Ya. Jadi gambar yang pertama itu, nih ya, kalian lihat ya, kertas. Ini saya agak susah nulisnya sedikit, bukan kertas. Ya, kertas ketika dibakar itu ada oksigen, ya, ada oksigen. Dia nanti akan menjadi arang, ya, atau ya asap lah, CO2.
CO2. Dia tidak akan kembali lagi menjadi kertas kan? Ya kan? Tidak akan menjadi kertas. Kertas dibakar terus menjadi abu, tidak akan kembali menjadi kertas. Ini namanya statis, atau tidak reaksinya terjadi hanya dalam satu arah saja. Ini tidak dinamakan dengan kesetimbangan, ya, karena dia berlangsung hanya dalam satu arah toh. Ketika dia kertas dibakar, maka dia menjadi abu, sudah selesai. Ya, ini namanya tidak terjadi kesetimbangan atau reaksi kimia yang terjadi hanya dalam satu arah saja. Nah, contoh yang kedua ini memasak air. Ketika kalian mengamati ibu atau bapak kalian itu memasak air, coba kalian perhatikan, mula-mula airnya dingin, panci dingin, tutupnya dingin. Ketika dipanaskan mulai panci itu panas. Lama-kelamaan airnya mendidih, atau kalau bahasa sini apa, menggurak ya, menggurak. Ya, muncul buih-buih. Lama-kelamaan uapnya akan ke atas. Maka kalau ini ditutup, maka dia ditutup ini akan muncul yang namanya uap-uap air, kemudian uapnya itu akan turun kembali ke bawah, kembali menjadi air. Ya, air ini saya gambarkan reaksinya, air plus O2 dipanaskan, dia menjadi air lagi. Nah, air ini air uap air, uap. Nah, uap air itu akan kembali menjadi air lagi. Air ketika dipanaskan menjadi uap airnya tertutup oleh sistem, maka dia akan turun ke bawah lagi menjadi air. Inilah yang dinamakan reaksi kesetimbangan. Jadi reaksinya terjadi dua arah, digambarkan dengan lambang panahnya yang bolak-balik seperti ini. Paham ya? Inilah gambar hubungannya dengan kesetimbangan kimia, bahwa gambar yang pertama itu tidak memiliki hubungan dengan kesetimbangan kimia karena terjadi dalam satu arah, sedangkan gambar yang kedua itu berhubungan dengan kesetimbangan kimia karena terjadi reaksi bolak-balik atau reaksi dua arah. Dalam kimia, kalau yang satu arah dinamakan irreversible. Kalau dua arah itu namanya reversible, reverse. Ya, bolak-balik, reverse kan. Kalau di komputer itu kan reverse picture, jadi picture-nya dibalik. Tangan saya pegang yang berdiri ini tangan mana? Kalau di hadapan kalian saya berdirinya di, yang angkat tangan saya ini sebelah mana? Kanan ya. Kanan. Ketika di reverse itu jadi sebelah kiri. Itu di pelajaran menggambar biasanya. Ya, reverse. Irreversible itu untuk satu arah, kalau yang dua arah reversible. Itu ya. Ya nih penjelasannya. Ya, penjelasannya kalau gambar yang satu itu merupakan irreversible atau merupakan reaksi yang berkesudahan atau reaksi yang tidak dapat kembali lagi seperti semula, atau reaksi satu arah. Ya. Kemudian reaksi yang kedua itu merupakan reaksi reversible atau reaksi yang tidak berkesudahan atau dua arah, atau bisa kembali seperti semula sampai habis. Ya, air itu kan kalau dipanasi lama-lama habis kan. Nah, sampai habis. Ya. Ya, untuk hari ini yang kita bahas reaksi kimia, kemudian kesetimbangan kimia itu gimana, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana menentukan ketetapan kesetimbangan atau hukum kesetimbangan itu bagaimana menentukan. Ya, ya nih kita bahas yang pertama.
Reaksi kimia, seperti saya bilang tadi, reaksi kimia itu ada dua jenis, irreversible dan reversible. Kalau irreversible itu satu arah, tadi yang contohnya itu yang atas menjadi abu. Kalau yang reversible itu contohnya yang kalian memasak air tadi. Ya. Apa perbedaannya dari kedua reaksi itu? Untuk reaksi yang pertama itu digambarkan dengan satu anak panah, ya. Sedangkan reaksi reversible itu digambarkan dengan dua panah, ya, itu cirinya. Kemudian reaksi irreversible itu berhenti setelah satu atau semua reaksi habis. Ya, jadi akan berhenti dia. Sedangkan pada reaksi irreversible itu dia reaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Jadi bolak-balik. Tahu ya? Misalkan A plus B menjadi C ya, misalkan. Ini reaktan, di sini ya. Ini reaktan, ini produk. Pernah ya, diajar Bu Murni pernah ya. Ini reaktan, reaksi, ini produk. Jadi ketika reaktan ini bereaksi membentuk produk, produknya akan bereaksi kembali menjadi reaktan. Jadi terjadi bolak-balik seperti ini. Nah, ini yang namanya reversible atau kesetimbangan kimia. Jadi A ketika bereaksi dengan B, maka dia akan menjadi C. C itu bisa kembali lagi menjadi A dan B. Ya, itulah yang namanya reversible. Kemudian yang ketiga, produk pada reaksi irreversible, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan ini, ya, dia tidak bisa menjadi reaktan, hanya satu arah kan tadi. Yang ketiga, reaksi ke arah produk disebut dengan, ini untuk yang reversible ya, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju. Ini disebut dengan reaksi maju yang ke produk, sedangkan ke arah reaktan kebalikannya ini disebut dengan reaksi balik. Ini maju, ini balik. Nah, ini ya. Itu. Jadi yang ke arah produk itu disebut dengan reaksi maju, sedangkan kebalikannya itu disebut dengan reaksi balik. Ya, jadi makanya disebut reaksi bolak-balik atau maju balik boleh, atau reversible, ya. Kemudian yang keempat untuk reaksi irreversible, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Jadi reaksinya habis. Ya, kalau untuk reaksi irreversible. Kemudian untuk contohnya ini pada pembuatan pupuk. Kalau ini pembuatan pupuk KCl itu terdiri dari KOH dan HCl, maka menjadi pupuk KCl ditambah dengan air. Tidak bisa akan kembali lagi menjadi pupuk, menjadi bagian dari KOH dan HCl, nggak bisa ya, dia habis. Kalau pupuk HCl kan habis terserap oleh tanah dan air menjadi mineral ya. Ya, itu contoh yang irreversible. Contoh yang reversible atau reaksi kesetimbangan itu amonia. Ini NH3 amonia itu terdiri dari N2 dan 3H2O. Ini kayak bau-bau busuk gitulah pokoknya. Ya, ini biasanya di pabrik bau-bau tidak enak, hasil pengolahan bau-baunya itu NH3.
itu dia terdiri dari N2 dan 3H2O. Ketika N2 dan 3H2O bereaksi, dia menjadi amonia terus. Ya, makanya kenapa di pabrik itu baunya ya gitu terus bau. Ya, karena dia terjadi reaksi reversible. Ya. Adakah pertanyaan sebelum lanjut ke slide berikutnya? Ya nih. Ini syarat untuk terjadinya kesetimbangan kimia. Kalian, saya ingatkan, kalian bayangkan yang memasak air tadi ya. Yang memasak air tadi itu syarat untuk menjadi kesetimbangan. Nih. Yang pertama itu reaksi bolak-balik. Jadi dari air kemudian bereaksi, kemudian menjadi uap, uapnya tadi berubah menjadi air lagi, terus seperti itu. Ya, maka itu yang disebut dengan reaksi bolak-balik. Ya, nih dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam dua arah atau reaksi bolak-balik. Ya, itu yang pertama. Berikutnya sistemnya tertutup. Karena lihat tadi pada saat memasak air tadi, kalau tidak ada tutupnya, dibuka tutupnya, maka tidak akan terjadi reaksi bolak-balik karena uapnya akan hilang, tidak akan kembali menjadi air, tapi akan menjadi oksigen biasa. Tapi kalau ditutup, maka terjadi reaksi bolak-balik terus seperti itu. Ya, nah maka syarat yang kedua itu sistemnya harus tertutup. Kalau tidak tertutup, maka tidak akan terjadi kesetimbangan, reaksi kesetimbangan kimia. Ya. Kemudian bersifat dinamis. Nih, jadi reaksinya itu yang namanya dinamis itu bergerak terus atau bolak-balik. Ya. Jadi pembentukannya sama kecepatannya ketika dipanaskan, ketika menjadi uap, uap menjadi air, itu sama kecepatannya. Itu namanya dinamis atau bergerak terus-menerus. Ya. Jadi tiga syarat inilah yang menjadi kesetimbangan kimia. Jadi yang pertama reaksinya bolak-balik, yang kedua sistemnya tertutup, yang ketiga bersifat dinamis. Nih, kalau tidak ada ini, maka itu tidak disebut dengan reaksi kesetimbangan. Ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya. Kalau sistem tertutup tuh maksudnya tertutup yang gimana Pak? Kalau ruangan besar tertutup gitu masih bisa nggak Pak? Nah, kalau ruangan besar tertutup, ya, yang penting dia sistem itu kan keadaan lingkungan. Kalau dalam kamar tertutup, nah itu bisa, ya, berarti dia sistemnya tertutup. Atau plastik, tas kresek ditutup, nah itu bisa. Ya, itu namanya sistem tertutup. Kalau terbuka Pak, maksudnya terbuka berarti ya di luar, di lingkungan luar. Ya. Ada lagi, silahkan. Anggita, ada Git? Belum Pak. Belum ya, oke. Kita lanjut Kak. Kayak si Region Kak, pakai Kah, dia orang Kalimantan berarti Region itu. Ya, Region. Lanjut Kak. Lanjut ya. Lanjut. Ya, oke. Ini kalau dibuat grafik, jadi hubungan antara laju reaksi terhadap reaksi kesetimbangan itu digambarkan seperti ini. Jadi yang ini disebut dengan laju reaksi, ini dia waktunya. Jadi ketika panas, ini V2, jadi seperti saya gambarkan tadi, ketika kalian memanaskan air, merebus air, ini ketika dia mulai panas, suhu panas, ini tutup di atas,
di atas tutup panci tadi, itu lama kelamaan dia akan mulai dingin, ya, mulai dingin. Lama kelamaan dia akan suhunya akan mengikuti suhu yang di bawah panci. Ketika ada di bawah panas ya, yang di atas kan belum panas nih, masih dingin kan di atas panci. Lama kelamaan dia di atas panci juga akan panas seperti yang ada di bawah panci, lama kelamaan. Nah, itu ketika suhunya sama, ini di garis lurus seperti ini, maka itu yang terjadi namanya kesetimbangan kimia. Karena uap airnya mulai turun. Ketika suhunya dipanaskan, ya, ditangkap, ditutup karena sistemnya tertutup, maka uap airnya lama kelamaan akan kembali menjadi air. Jadi di sini dilihat dari grafik perubahan radioreaksi, kesetimbangan tercapai pada saat kecepatannya V1 sama dengan V2. Di mana? Di sini. V1 sama dengan V2. Nah, itu baru yang dinamakan kesetimbangan kimia. Kalau masih dalam keadaan di sini V2-nya panas tapi V1-nya mulai belum panas, maka itu belum dinamakan kesetimbangan kimia. Paham ya maksud saya ya? Di bawah panci itu kan kalau kena api kan mula-mula panas, di atas kan belum panas, langsung panas kan, ya kan? Nah, ketika di atas sudah mulai panas seperti yang di bawah panci, maka itu yang disebut dengan kesetimbangan, karena di situ terjadi reaksi bolak-balik. Ya. Next. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, jenis-jenis kesetimbangan kimia. Jenis-jenis kesetimbangan kimia itu ada dua. Yang pertama homogen, yang kedua heterogen. Ada dua jenis ini. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang homogen, ini kesetimbangan kimia yang semua komponennya hanya satu fase. Masih ingat fase dalam kimia itu ada berapa? Fasenya ada 4. Yang pertama dilambangkan dengan G, gas. Itu ya, gas. Ingat simbolnya yang sering kita lihat untuk fase di kimia, ya. Kemudian setelah gas, S atau padatan atau solid, ya, atau padat lah. Ya, setelah itu L apa ya? L itu ya, L itu ya. Apa? Cair. Air, Pak. Liquid atau cair. Nah, kemudian baru yang terakhir ahi atau aqueous. Aqua lah pokoknya, eus atau larutan, ya. Ya, nih jadi 4 fase ini yang membedakan antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kalau yang homogen itu hanya satu fase saja. Kalau dia dalam fase gas, gas semua. Kalau solid, solid semua. Kalau aqua, aki semua. Ya, ini contoh yang A. H ini ya homogen, H2 plus Cl2, kemudian terjadi reaksi reversible menjadi 2 HCl. Perhatikan fasenya. Ini gas semua.
Ya, dalam satu fase berarti dia adalah homogen. Ya, tahu ya, paham ya untuk yang homogen. Ya, next berikutnya kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Ya, nih kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Ya, nih jadi kesetimbangannya fasenya apa aja Pak? Nah berarti dia bisa dalam bentuk gas dan padat. Berarti dia dua fase kan? Berarti dia heterogen. Terdiri dari tiga fase Pak, gas, es, solid, padat, sama liquid Pak. Boleh, itu berarti dia terdiri dari tiga fase. Berarti dia termasuk dalam heterogen. Ya, kita lihat yang A. A ini berapa fase? Dua. Apa aja? Solid sama gas. Solid sama ya. Yang B berapa fase? 3. 3. Solid, liquid, sama gas. Ya, solid, liquid sama gas. Yang C berapa fase? 2. Nah, 2 fase apa aja? Aki, Sama parutan, liquid. ya, berarti ada 2 fase. Berarti inilah yang namanya heterogen. Paham? Ya, kita lanjut. Ya, ini nanti tolong perhatikan, ini yang menjadi tugas kalian. Ya, nih menentukan ketetapan atau hukum kesetimbangan. Untuk menentukan ketetapan hukum kesetimbangan ini, dia menggunakan sistem punyanya Goldberg dan Wick. Ya, Goldberg dan Wick ini penemu dari kebangsaan Inggris. Ya, pada kesetimbangan ini dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk, ya produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya yang mempunyai harga tetap. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya kata si Goldberg tadi? Enggak. Novi tahu Novi? Maksudnya Vi? Belum ketemu? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Jadi reaksi kimia itu kan ada reaktan, susah tulisnya ini, reaktan dan produk. Ya, sering ya Bu Murni ini ya membahas ini ya, reaktan dan produk. Reaktan itu adalah zat yang bereaksi, sedangkan produk itu hasil reaksi. Paham ya sampai sini ya? Ya, reaktan itu reaksinya, kemudian produk itu hasil reaksinya dari reaktan tadi. Nah, untuk hukum kesetimbangan atau menentukan ketetapan kesetimbangan, kalian perhatikan ini reaksi kimia, ya. Kalau kata Goldberg dan Wick itu keadaan kesetimbangan itu disimbolkan dengan Kc, kesetimbangan kimia itu adalah hasil kali konsentrasi. Konsentrasi itu dilambangkan seperti ini ya. Ini misalkan
Ini hasil kali konsentrasi produk, ini saya lambangkan dengan P aja ya, atau saya tulislah produk ya, produk, konsentrasi produk ya, konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi. Nah, pereaksi aduh susah ya, gitulah pokoknya ya. Reaksi yang ada dalam sistem keseimbangan yang masing-masing dipangkatkan. Jadi pangkatnya ini saya lambangkan dengan X aja ya. Nah, dipangkatkan. Jadi produknya dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini juga dipangkatkan. Nih, ini kata si Goldberg dan Wick. Jadi keseimbangan kimia, hukum keseimbangan kimia itu sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi pereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Paham ya? Ya, atau kalau dilambangkan seperti ini, ingat, ini reaksi ya tadi. M ini koefisien, ini koefisien. M ya. N juga koefisien. P juga koefisien. Q juga koefisien. Paham sampai sini? Kalian lihat amati ini ya. Ya, M ini koefisien, N ini koefisien, P ini koefisien, Q juga koefisien. Ya, A, B, C, D itu unsurnya. Paham sampai sini? Paham ya? A, B, C, D itu unsurnya kalau di kimia. Nah, G, G, G ini fase. Ya, fasenya. Nah, yang di sebelah kiri ini reaktan, yang di sebelah kanan itu produk. Sekarang rumus kesetimbangan kimianya gimana? Nah, ini rumus reaksi kesetimbangan kimianya. Tadi kan produk per reaksi kan? Produk dan reaksi. Jadi di sini produk berarti C nih. Konsentrasi C pangkat koefisiennya. Koefisiennya C apa? P. Kemudian yang ini konsentrasi D, yang D ini pangkat koefisien D dibagi konsentrasi A, ini A, pangkat M koefisiennya. Ya, paham ya? Kemudian yang B, ini B, konsentrasi B, pangkat koefisien N. Nah, inilah rumus yang dipakai untuk menentukan tetapan kesetimbangan. Jadi intinya produk per reaktan. Intinya itu produk KC itu sama dengan produk per reaktan dengan dipangkatkan koefisiennya. Paham? Paham? Kalau belum paham, kita coba di soal. Nah, ini soal. Nah, perhatikan soalnya. Ini ada reaksi homogen 2SO2 gas. Oh ya, sebentar sebelum lanjut saya ingatkan ini ada yang ketinggalan syaratnya.
Ada tinggalan, ini kalian ingat ya. Untuk terjadi kesetimbangan itu hanya unsur yang mengalami fase aqua dan gas. Paham ya? Jadi untuk yang mengalami kesetimbangan itu hanya unsur dalam fase aqua dan gas. Selain itu diabaikan dalam reaksi kimia tadi. Ingat ya, aqua dan gas. Oke, kita coba di soal. Ya, kita coba di soal bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan dari reaksi homogen. Nih, kalian periksa dulu. Ini reaktan, ini produk. Rumus KC tadi kan apa? Konsentrasi produknya. Konsentrasi pro gitu aja ya. Per konsentrasi reaktan. Ya. Dan dipangkatkan koefisiennya. Ya. Produknya mana? Ini produknya. Berarti konsentrasi SO3, konsentrasi SO3 pangkat koefisiennya. Pangkat 2 berarti. Paham? Ya, per dibagi ini reaktannya mana? Ini Pak reaktan. Nah, reaktannya apa? SO2 pangkat koefisiennya berapa? 2. Ya, 2. Kemudian satunya lagi dikali O2, konsentrasi O2 nih. Ya, konsentrasi O2 pangkat berapa? Koefisiennya Novi? Nggak ada, Pak. Koefisiennya ada nggak? 1. Ya. Boleh nggak saya tulis satunya? Nggak apa. Nggak apa-apa. Boleh Pak. Boleh aja. Ya, 1 kan dia berarti dia sendiri. Nanti kalau ada yang nulis, maksud saya nggak apa-apa, nggak majalah aja. Oh kok majalah? Masalah. Ya nggak masalah. Ya. Nih, kamu tulis 1 di sini boleh, tidak ditulis juga nggak masalah. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Ini untuk yang homogen. Ya. Sekarang yang heterogen. Ya, nih. Ini yang heterogen, perhatikan. Kok tahu heterogen dari mana tadi? Masih ingat? Vivi? Kok bisa tahu heterogen dari mana, Vivi? Dari fasenya. Kenapa? Dari fasenya, Pak. Fasenya kenapa? Fasenya ada 2 itu, ada gas sama solid. Apa aja, Vi? Gas sama solid. Oke, gas sama solid. Berarti dia ada 2 fase. Berarti dia heterogen, bukan homo tapi hetero. Ya. Ya, berarti dia di sini terjadi yang namanya kesetimbangan. Perhatikan, syarat terjadi kesetimbangan itu tadi apa? Hanya terjadi pada fase Aqua dan Fikri? Itu Pak, kalau gas sama air doang Pak. Kok sama gas sama air sih? Kita gas. Sama larutan Pak. Gas. Apa tadi? Ntar Pak. TSS tadi Pak. Ya, sama aqua. Oh, Pak. Ya, ini syaratnya. Nih kita lihat, ini gas, tapi ini solid. Nah, berarti yang solid diabaikan. Ya, diabaikan. Berarti kesetimbangannya gimana? KC. Tapi syaratnya untuk mencari KC tadi kan ini reaktan, ini produk.
ya kan? Konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Kalau ini tadi kan nggak kepake nih, solid nih, nggak kepake untuk kesetimbangan kan, nggak bisa dia. Kalau ini dihilangkan, tidak dipakai, nggak bisa, karena dia sebagai penyebut kan. Bilang apa penyebut sih kalau di atas? Kalau di pembagian pembilang ya pembilang. Kalau pembilangnya 0 kan nggak bisa dibagi. Nah berarti ini karena ini solid, kita tulis 1 ya, 1 per baru dimasukkan ini ya, baru dimasukkan konsentrasi NH3. Ada koefisiennya tidak? 1 Pak, tulis 1 boleh, tidak ditulis Pak boleh ya. HCl, konsentrasi HCl pangkat koefisiennya berapa? 1 Pak, ditulis 1 juga boleh. Ada pertanyaan? Ya, ini saya ganti solid, ini saya ganti gas. Kira-kira gimana jadinya kan? Di sini konsentrasi NH4Cl pangkat 1 boleh ditulis ya, per ya, karena ini solid berarti ini diabaikan ya, berarti dia hanya NH3, berarti ini diabaikan. Nah seperti itu maksudnya ya. Kalau dia di atas, karena dia sistem pembilang dan penyebut tadi, jadi perlu ditulis 1. Tapi kalau sudah di sini dia sebagai penyebut, ya sudah tidak ada ya, tidak dipakai, tidak usah ditulis 1. Paham ya maksud saya ya? Ya, ada pertanyaan? Kalian coba masing-masing menuliskan rumus hukum kesetimbangan kimia untuk reaksi 1, 2, 3, 4, 5 ya, sambil kalian tentukan ya nilai KC nya aja ya, itu termasuk reaksi homogen atau heterogen gitu aja. Terus kalian tulis rumus KC nya ya, silahkan. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Oke.